Hai adik-adik, senang sekali kakak dapat bertemu lagi dengan adik-adik semua. Nah, adik-adik hebat, yuk kita lihat apa yang akan dipersembahkan kakak-kakak buyut Santo Yusuf Jember untuk kita semua. Sebelum kita melihat apa saja yang akan dipersembahkan, berdoa dulu yuk. Nah, sekarang adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan di depan dada, mata terpejam. Kita fokus kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang manis, terima kasih atas hari baru yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas nafas hidup dan atas mama, papa, kakak dan adik dan semua anggota keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Melalui mereka, kami merasakan kasih-Mu. Tuhan, sebagai wujud syukur kami, hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Walaupun kami tidak dapat berkumpul dengan teman-teman kami percaya Engkau hadir dan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat hidup seturut sabda-Mu, mengasihi sesama kami, dan terutama mengasihi Engkau. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan. Semoga mereka selalu Engkau beri kesehatan, dan bagi yang sakit, semoga Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah aku, malaikat kecilku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan dengan gerak dan lagu ya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Hai, gimana gerakannya? Gimana lagunya? Sudah bisa semua belum? Nah, sekarang mari kita saksikan apa yang akan dipersembahkan kakak-kakak buyut Santo Yusuf Jember. Yuk! Katekese kita hari ini, bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 17, ayat 12 sampai dengan 50. Di sebuah kota, hiduplah seorang ayah bernama Pak Isai. Pak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Salah satunya bernama Daud.
Daud adalah si bungsu. Pekerjaan Daud adalah menggembalakan domba. Ayo coba dihitung. Ada berapa ya domba Daud? Benar. Saat asyik menggembalakan domba, Pak Isai meminta tolong Daud untuk mengantarkan gandum dan roti kepada ketujuh orang kakaknya. Kira-kira di mana ya kakak-kakak Daud? Lihat itu. Kakak-kakak Daud ternyata sedang bersiap-siap akan berperang. Mereka sedang berada di lembah Tarbantin. Mereka akan berperang melawan orang Filistin. Nah, ini adalah gambar lembah Tarbantin. Yang itu adalah tentara Israel, di mana kakak-kakak Daud ada di situ. Dan yang di sebelah sana adalah tentara Filistin. Adik-adikku, sampai di lembah Tarbantin, Daud sangat terkejut melihat ada seorang tentara Filistin yang sangat besar. Tingginya saja 6 hasta sejengkal. Ternyata adik-adik, 6 hasta itu hampir 2,7 meter loh. Dia memakai ketopang tembaga atau helm tembaga di kepalanya. Baju sirahnya bersisik. Beratnya saja 5.000 shikal tembaga. Dia juga memakai penutup kaki atau sepatu dari tembaga juga. Lihat itu. Bahunya membanggul lembing tembaga. Semua orang yang melihatnya lari ketakutan. Namanya Goliat. Dengan gagah berani, Goliat mendekati tentara Israel sambil berteriak, "Ayo, siapa yang berani melawan saya?" Daud yang sedang berada di situ langsung keluar mendengar teriakan Goliat. Siapa bilang tidak ada yang berani melawan kamu?" teriak Daud. Segera Daud menghadap Raja Saul. Kata Daud kepada Raja Saul, "Wahai Raja, izinkan saya untuk melawan Goliat." Kata Raja Saul, Apa? Kamu akan melawan Goliat? Bagaimana mungkin kamu yang tubuhnya kecil, kurus begini akan melawan Goliat? Kamu itu ada-ada saja. Kata Daud, "Wahai Raja, aku itu sudah terbiasa berkelahi dengan beruang, dengan singa. Mereka sering menyerang domba-dombaku. Tuhan yang melepaskan aku dari cengkeraman beruang dan singa. Maka Tuhan pula yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Percayalah." Maka Raja Saul memberikan baju perang kepada Daud. Tetapi Daud malah tidak bisa berjalan karena baju perang itu terlalu berat. Dan Daud ternyata tidak pernah memakai baju semacam itu, adik-adik. Segera Daud pergi ke sungai untuk mengambil beberapa batu sungai. Kira-kira untuk apa batu-batu itu ya? Segera Daud berlari untuk melawan Goliat. Lihat sekarang, Daud sudah berdiri di hadapan Goliat.
Itu tuh. Perbandingan badan mereka. Daud yang bertubuh kurus dan Goliat yang sangat besar. Tapi Daud berdiri dengan gagah di hadapan Goliat sambil berkata, "Saya tidak takut sedikit pun. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Aku percaya pasti Tuhan akan menyertai atau menolong aku. Karena Tuhanlah yang akan mengalahkan engkau, Goliat." Goliat sangat marah. Goliat segera maju melawan Daud. Daud segera memasukkan tangannya ke dalam kantong. Diambilnya batu yang diambil dari sungai. Lalu diumbannya pada katapel. Lalu ditariknya kuat-kuat. Dan plak! Apa yang terjadi adik-adik? Batu itu melesat dan mengenai dahi Goliat. Goliat langsung tersungkur. Semua tentara Israel kagum akan keberanian Daud. Orang-orang Israel sangat bergembira melihat Goliat kalah. Nah, itulah kisah katekese Daud melawan Goliat. Ternyata Tuhan menyertai Daud ya. Tuhan sangat memberkati Daud. Hai adik-adik, gimana? Seru nggak ceritanya? Suka nggak nih? Sebelum kita mendengarkan peneguhan dari Romo, yuk kita lihat dulu aksi teman-teman kalian dalam gerak dan lagu. Nah, adik-adik boleh ikutan ya di rumah.
Salam jumpa dengan saya, Romo Andi. Tadi kalian sudah melihat dan mendengar dari kakak-kakak pembina tentang kisah Daud dan Goliat. Seru nggak ceritanya? Pasti seru kan? Daud yang berbadan kecil tetapi tidak takut menghadapi Goliat yang berbadan lebih besar daripada Daud. Badannya seperti raksasa. Ayo, siapa tahu mengapa Daud tidak takut melawan Goliat? Ada yang tahu? Benar. Karena Daud dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, maka ia adalah sahabat Tuhan. Tentu sebagai sahabat Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan sahabatnya Daud dikalahkan Goliat, mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Goliat yang sombong, yang berbadan besar itu pada akhirnya dikalahkan oleh Daud. Adik-adik terkasih, kekuatan Daud untuk mengalahkan Goliat bukan berasal dari Daud sendiri, karena dia berbadan kecil, tentu dia akan kalah. Tetapi seperti tadi, Romo sudah mengatakan kepada kalian, karena dia dekat dengan Tuhan, dia adalah sahabat Tuhan, maka kekuatan Daud mengalahkan Goliat berasal dari kekuatan Tuhan sendiri. Romo ingin tahu siapa yang mau menjadi sahabat Tuhan. Ayo angkat tangan adik-adik. Nah, Romo saya lihat ya. Wah, banyak sekali dari kalian mau menjadi sahabat Tuhan. Luar biasa. Nah, adik-adik tahu tidak syarat menjadi sahabat Tuhan? Ada yang tahu? Rupanya kali ini banyak yang belum tahu. Baiklah, Romo akan memberitahu. Syarat menjadi sahabat Tuhan adalah pertama, selalu dan mau mendengarkan suara Tuhan, baik melalui Ekaristi atau misa harian, mingguan, misa streaming, maupun juga doa-doa di lingkungan. Yang kedua syaratnya, mau bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa pribadi. Contoh, sebelum berangkat ke sekolah berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Setelah pulang sekolah bercakap-cakap dengan Tuhan, mengucap syukur. Sebelum makan, sesudah makan bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa makan. Dan sebelum tidur, sesudah tidur juga bercakap-cakap dengan Tuhan. Sahabat harus senantiasa mau bercakap-cakap dengan sahabatnya. Kita sahabat Tuhan, maka lewat percakapan itu kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Syarat ketiga sebagai sahabat Tuhan, maka kita harus mau bersama dengan Tuhan, ikut melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama atau bagi orang lain dalam keluarga, membantu ibu, mama, papa, mengasihi adik, mendoakan papa, mama, dan adik, dan bagi orang lain melakukan perbuatan berbagi kasih, melakukan amal kasih, berdoa bagi mereka yang menderita. Tuhan, sahabat kita, juga melakukan itu. Maka kita juga sebagai sahabatnya mau bersama-sama dengan sahabat kita, Tuhan.
melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama. 3 syarat itu harus kita lakukan jika kita mau menjadi sahabat Tuhan. Nah, dengan menjadi sahabat Tuhan, maka Tuhan semakin dekat dengan kita, dan ketika Tuhan menjadi dekat dengan kita, kita tidak perlu takut lagi kepada apapun atau kepada siapapun, hantukah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dengan menjadi sahabat Tuhan, maka kita tidak lagi mudah putus asa, kita mudah ngambek, tidak lagi. Ketika kita mengalami kesulitan, misalkan belajar, kita tetap setia berusaha karena saya tahu Tuhan dekat dengan saya dan Tuhan juga mengajar dan juga membantu saya mengatasi kesulitan. Maka saya tetap mengerjakan tugas-tugas itu meskipun sulit dengan segala yang diberikan Tuhan lewat kemampuan saya. Tidak lagi takut ngambek, tidak lagi mudah putus asa. Menjadi sahabat Tuhan juga tidak takut melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan teman-teman yang lain yang mungkin tidak berbuat baik. Tidak takut dicemooh karena melakukan sesuatu yang baik. Karena saya melakukan itu semua karena Tuhan sahabat saya ada di dekat saya dan Dia melakukan juga perbuatan-perbuatan baik. Saya melakukannya itu untuk sahabat saya, yaitu Tuhan sendiri. Adik-adikku yang terkasih, mari menjadi sahabat Tuhan. Hari ini Tuhan mengundang kalian melalui kisah Daud dan Goliat untuk menjadi sahabat-sahabatnya yang baik. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, yaitu sahabat sejati, Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Romo akan memimpin doa. Mari bersiap sejenak, kita hening sejenak. Mari kita bersikap, tangan saling menggenggam, mata terpejam, kedua tangan di depan dada. Kita awali dengan tanda saleh kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami sahabat sejati, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sudilah Engkau ya Bapa melalui Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, hadir menyertai kami, memberanikan kami untuk berani bercakap-cakap selalu dengan Dia, memberanikan kami untuk senantiasa mendengarkan sabdanya dengan sungguh-sungguh, memberanikan kami pula untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, meskipun ada orang yang tidak suka akan perbuatan kami yang baik itu, ada yang mencemooh. Jadikanlah kami sahabat-sahabat sejati Putramu itu. Semoga lewat itu semua kami semakin dekat dengan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami pun diberanikan menghadapi segala sesuatu, segala kesulitan, kecil maupun besar, dengan berani, dengan tabah, dengan setia, oleh karena kekuatan sahabat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan itu semua doa-doa kami ya Bapa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari adik-adik terkasih, kita menutup perjumpaan kita dengan mohon berkat Tuhan untuk Anda, untuk keluarga, untuk kita semua.
Tuhan sertamu. Semoga adik-adik terkasih senantiasa di dalam harapan, cita-cita, dan segala perbuatan yang baik, dan juga usaha untuk menjadi sahabat sejati Tuhan Yesus Kristus, senantiasa dilindungi, diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai jumpa.